Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Damar Sanggali dengan NIM 25051204254, mahasiswa S1 Teknik Informatika. Pada video ini saya akan mempresentasikan progres pengerjaan proyek besar mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang saya kerjakan bersama dengan tim. Proyek yang kami kerjakan adalah sistem manajemen pengaduan warga berbasis SLA, sebuah sistem berbasis web yang dirancang untuk mengelola laporan pengaduan masyarakat secara terstruktur, transparan, dan terukur. Sistem ini memungkinkan warga melaporkan permasalahan di lingkungan, seperti kerusakan jalan, lampu mati, atau masalah kebersihan, dan memastikan setiap laporan ditangani dalam batas waktu yang sudah ditetapkan melalui mekanisme Service Level Agreement atau SLA. Sistem ini melibatkan 4 pengguna utama: warga sebagai pelapor, admin sebagai pengelola laporan, petugas sebagai pelaksana di lapangan, dan supervisor sebagai pengawas yang menangani eskalasi apabila laporan tidak sesuai dengan tepat waktu. Mari saya jelaskan apa saja yang sudah berhasil saya selesaikan. Minggu kelima, saya memulai dengan menyusun fondasi dokumen SRS. Saya menulis bagian introduction yang menjelaskan tujuan dan ruang lingkup sistem. Saya juga melampirkan filenya di kolom file yang telah disediakan. Yang berikutnya, saya mengerjakan juga overall description yang menggambarkan perspektif dan fungsi utama sistem. Selanjutnya juga ada mengidentifikasi seluruh stakeholder yang terlibat, lalu ada tujuan umum dan tujuan khusus sistem. Selanjutnya saya juga melakukan validasi wireframe awal terhadap kebutuhan sistem. Lalu pada week ke-6, saya melanjutkan dengan melengkapi isi SRS secara menyeluruh. Saya menulis 21 functional requirement yang mencakup seluruh fungsi sistem autentikasi hingga logging. Selanjutnya, saya juga mengerjakan 14 non-functional requirement yang menjamin kualitas sistem dari sisi performa, keamanan, dan keandalan. Selanjutnya, saya juga menulis business rules. Di sini saya ada 14 poin. Fungsi business rules di sini yaitu mengatur logika operasional sistem termasuk alur status laporan dan mekanisme SLA. Serta saya juga menulis assumption dan constraint yang menjadi batasan pengembangan. Saya juga mengidentifikasi 4 aktor sistem, menyusun 26 use case, dan juga saya membuat use case diagram. Selanjutnya, pada minggu ke-7, fokus saya beralih ke pemodelan alur sistem. Saya membuat 3 activity diagram, proses pengaduan warga, lalu selanjutnya saya juga membuat diagram proses penanganan laporan,
Dan yang ketiga, saya juga membuat diagram proses pemberian rating. Selain itu, saya melakukan validasi alur sistem terhadap prototipe secara konseptual dengan menghasilkan 16 poin validasi yang terbagi menjadi 7 elemen terpenuhi. Lalu 3 perlu dijelaskan dan 6 wajib ditambahkan. Saya juga melakukan validasi terhadap struktur database dengan kebutuhan sistem. Dan saya menemukan 2 temuan blocker yang setelah dikomunikasikan terhadap role programmer untuk segera diperbaiki. Lalu pada minggu ke-8 saya membuat 3 sequence diagram, yaitu ada yang pertama sequence diagram proses login, saya juga manfaatkan kolom catatan di sini untuk komunikasi dengan tim. Saya mengatakan jika diagram tidak terbaca, saya juga sudah melampirkan filenya secara terpisah di G Drive. Berikut merupakan G Drive masing-masing role yang disiapkan oleh project manager. Pada minggu ke-8 saya juga melampirkan diagramnya secara terpisah agar mudah dibaca bagi role yang membutuhkan diagram saya. Lalu selanjutnya saya juga membuat sequence diagram pengaduan dan membuat sequence diagram penanganan laporan. Lalu pada minggu ke-9 di sini prosesnya masih progres dikarenakan saya masih harus menunggu konfirmasi dari programmer atas role authentication yang telah dibuat. Untuk itu, pada saat ini pengerjaan saya sampai pada minggu ke-9. Untuk rencana ke depan, berikut adalah target saya hingga proyek selesai. Pada minggu ke-10, saya akan menentukan aturan SLA berdasarkan prioritas laporan secara detail, menetapkan batas waktu penyelesaian untuk setiap kombinasi kategori dan prioritas, lalu melakukan review dan validasi apakah role SLA tersebut sudah terimplementasi dengan benar pada sistem. Lalu pada minggu ke-11 saya akan menyusun state machine diagram untuk menggambarkan workflow
status laporan secara formal dari submit hingga close beserta seluruh kondisi transisi yang memungkinkan. Pada week ke-12, saya akan memvalidasi kebutuhan tracking sistem untuk memastikan warga dapat memantau perkembangan laporan mereka secara real-time sesuai spesifikasi. Pada minggu ke-13, saya akan menentukan metrik analitik yang harus ditampilkan pada dashboard seperti jumlah laporan masuk, rata-rata waktu penyelesaian, dan tingkat kepatuhan SLA. Pada minggu ke-14 sekaligus minggu terakhir, sebagai penutup, saya akan melakukan validasi akhir kesesuaian sistem secara menyeluruh terhadap SRS, memastikan bahwa apa yang dibangun sudah benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan sejak awal. Berikut adalah tools yang saya gunakan dalam menjalankan peran sebagai sistem analis. Untuk pembuatan diagram, baik activity diagram, sequence diagram, maupun class diagram, saya menggunakan Draw.io. Lalu untuk manajemen tugas dan koordinasi antar role team, kami menggunakan Spreadsheet sebagai project manager tool yang memungkinkan pemantauan proses setiap week secara transparan. Lalu kami juga dokumentasi database dan skema relasi antar table trim programmer menggunakan Supabase yang skema visualnya saya gunakan sebagai basis validasi struktur database. Kami juga memanfaatkan Google Drive sebagai pengumpulan dari file-file yang dibutuhkan untuk mengerjakan task dari setiap minggunya agar memudahkan dokumentasi bagi setiap role yang ada. Selama proses pengerjaan, saya menghadapi beberapa kendala yang cukup berarti. Misalnya yang pertama adalah ketergantungan role dalam tim. Sebagai sistem analis, beberapa validasi yang saya lakukan sangat bergantung pada output dari programmer. Misalnya, validasi authentication di week 9 yang harus menunggu implementasi selesai terlebih dahulu. Solusi yang saya terapkan adalah dengan mengerjakan validasi secara konseptual terlebih dahulu berdasarkan SRS, mendokumentasikan standar yang harus dipenuhi, lalu melakukan konfirmasi teknis setelah implementasi tersedia. Pendekatan ini memastikan pekerjaan saya tidak berhenti hanya karena menunggu pihak lain. Lalu yang kedua adalah memastikan dokumen SRS cukup detail untuk dibaca oleh seluruh role tanpa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Awalnya, beberapa bagian masih terlalu umum sehingga berpotensi ambigu bagi QA atau programmer. Solusi yang saya terapkan adalah menulis setiap spesifikasi dengan sudut pandang pembaca yang tidak memiliki konteks awal. Setiap kondisi, setiap decision point, dan setiap aturan bisnis dijelaskan secara eksplisit tanpa asumsi bahwa pembaca sudah tahu. Kendala ketiga adalah menemukan gap antara struktur database dengan kebutuhan sistem saat melakukan validasi. Temuan ini seperti tidak adanya field resolved dan tidak adanya unique constraint pada tabel rating berpotensi mempengaruhi fungsionalitas sistem. Solusi yang saya terapkan adalah mendokumentasikan temuan tersebut secara formal dalam dokumen SRS dan segera mengkomunikasikan kepada programmer agar dapat diperbaiki sebelum tahap implementasi lebih lanjut. Demikian
presentasi progres saya sebagai sistem analis dalam proyek sistem manajemen pengaduan warga berbasis SLA. Seluruh deliverable yang sudah saya selesaikan dapat dilihat pada dokumen SRS dan diagram-diagram yang telah saya lampirkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.